Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi informasi tentang membuat kelas maya melalui fasilitas Google Classroom. Oke, kita langsung saja. Saya sarankan menggunakan Google Chrome. Kenapa? Karena Google Classroom ini salah satu fasilitas dari Google. Baik, setelah masuk ke tampilan Google Chrome, kita masukkan alamatnya. Jika menggunakan browser, alamatnya www.classroom.google.com. Oke, kita enter. Syarat utama yang paling kita harus ingat, kita harus memiliki akun Google. Setelah kita masuk ke alamat classroom.google.com, kita akan diminta untuk sign in. Kalau Bapak Ibu sudah masuk di akun Google, tentunya tidak perlu daftar lagi. Tinggal kita pilih akan menggunakan akun yang mana. Silakan menggunakan akun yang akan kita pakai, kemudian diketik passwordnya, dan selanjutnya pilih next atau lanjut atau berikutnya. Kita tunggu. Baik, setelah berhasil masuk ke akun Google kita, maka kita masuk ke layanan Google Classroom. Di sini ada beberapa contoh kelas yang sudah saya buat dan juga kelas yang sudah dibuat oleh rekan-rekan. Di sini nanti contoh tampilan kelas yang sudah tersusun. Baik, kita langsung saja bagaimana cara membuat kelas. Untuk membuat kelas, kita tinggal klik ada tanda plus di sini. Pilihan ini adalah untuk join. Join itu artinya kalau kita mau bergabung dengan kelas lain. Jadi kalau misalkan ada kelas lain yang ingin kita ikuti, untuk mengikuti aktivitas kelasnya, maka kita klik join. Jika ingin membuat kelas baru, kita sebagai admin atau sebagai guru, silakan pilih create class ya, atau buat kelas. Nah, di sini nanti ada tampilan, disarankan ada penawaran menggunakan Google Suite. Namun pada kesempatan kali ini saya hanya mencoba menggunakan Google Classroom-nya saja. Kita centang, kemudian klik continue. Setelah muncul tampilan ini, kita pertama memberi kelas dulu, memberi nama. Nama ini adalah kelas, akan muncul di label kelas nanti yang bisa dilihat oleh para pengunjung. Misalkan sini misalkan kelas, nama kelasnya saya pilih saya sarankan menggunakan ada label di belakangnya nama kita, supaya nanti betul bahwa anak yakin, oh ya ini kelas guru saya di sini. Section itu artinya kelas ini prioritasnya untuk kelas apa saja. Contohnya di sini saya untuk kelas 12 multimedia. Kemudian subjeknya mata pelajaran yang akan dibahas oleh Bapak Ibu di kelas ini. Kebetulan mapel yang akan saya buat ini adalah teknik audio video, teknik audio. Room di sini sebetulnya idealnya adalah pembagian ruangan. Jadi kalau Bapak Ibu mengelola sebuah, ibaratkan menjadi admin sekolah, bisa saja nama setiap mapel itu dikelompokkan, misalkan kelompok muatan nasional, roomnya A, kemudian muatan lokal itu B, kemudian muatan peminatan itu C. Bisa seperti itu. Ini hanya contoh saja, tidak ada ketentuan khusus. Atau misalkan A1, A2 dan lain sebagainya. Oke, misalkan di sini saya beri kode C sesuai dengan kode kompetensi kejuruan. Setelah semua terisi, kita klik create. Ditunggu sampai nanti muncul label. Nah, ini dia.
Baik, di sini sudah ada nama kelasnya. Kemudian ini sectionnya atau kelas khusus untuk siswa kelas berapa. Nah, yang paling penting Bapak Ibu harus mengetahui kode kelas Bapak Ibu. Kode kelas ini nanti bisa di-share melalui media sosial atau form pengumpulan link kode kelas ya. Yang perlu kemudian setelah Bapak Ibu berhasil membuat sebuah kelas, Bapak Ibu juga bisa mengcustomize, misalkan ingin mengganti temanya, silakan pilih tema sendiri. Di sini ada beberapa pilihan yang mungkin bisa disesuaikan dengan karakter kelas Bapak Ibu ya. Misalkan saya di sini ada teknik audio. Ya, kita coba cari misalnya yang ini. Kemudian pilih select. Nah, ini sesuai selera sebetulnya. Oke, seperti itu saja. Baik, setelah kita berhasil membuat kelas ini, ada beberapa fitur atau menu jika posisi kita sebagai admin atau guru ya. Jadi di dalam kelas ini ada akun sebagai guru dan juga akun sebagai siswa. Ya, sebagai guru itu menunya ada 4, ada stream, classwork, ada people, dan grade. Jika akunnya sebagai siswa atau sebagai peserta itu hanya ada 3, ada stream, classwork, people. Grade itu hanya muncul bagi akun guru. Fungsi grade itu adalah untuk menilai. Nanti saya jelaskan di video berikutnya. Selanjutnya sebelum diakhiri saya ingin memperkenalkan dulu. Di sini nanti ada 4 menu. Stream di sini artinya adalah untuk siaran. Jadi Bapak Ibu bisa membuat pengumuman. Dan ini adalah halaman pertama, halaman utama. Jadi jika Bapak Ibu membuat pengumuman itu tinggal diklik saja di sini. Kemudian untuk kelas apa, atau mungkin bisa di-share ke kelas yang lain yang dibuat oleh Bapak Ibu secara bersamaan. Kemudian apa isi pengumumannya? Misalkan selamat datang. Nanti di sini juga termasuk bisa pengumpulan tugas informasi di sini. Kemudian jika Bapak Ibu mau membuat pengumuman, bisa juga melampirkan ada foto atau file atau link apapun itu. Jika tidak juga tidak jadi masalah. Kemudian klik post atau bisa dijadwalkan. Artinya posting ini nanti akan dipost sesuai dengan waktu yang bisa kita pilih. Ya, seperti itu. Tapi jika di post saat ini juga klik langsung post. Apakah harus wajib membuat postingan streaming? Ini sebenarnya tidak perlu. Ini hanya untuk pengenalan saja bahwa fitur stream ini untuk membuat pengumuman. Peserta atau siswa juga bisa mengkomentari atau menulis, misalkan ingin bertanya atau memberikan respon dari pengumuman yang kita buat. Oke, itu menu stream. Sekarang yang paling penting, yang kedua adalah classwork. Classwork ini merupakan menu yang di dalamnya berisi aktivitas kelas. Fasilitas dari classwork itu Bapak Ibu tinggal mengklik ada tanda plus, create. Kita bisa membuat materi, membuat forum pertanyaan untuk meminta pendapat, diskusi. Kemudian kita bisa juga membuat kuis. Dan yang terakhir membuat penugasan. Ya, jadi ada di sini ada kodenya beda-beda ya. Yang seperti buku itu materi. Kemudian ada tatanya itu misalkan forum diskusi atau bertanya, sesi tanya jawab. Kuis itu biasanya digunakan untuk ulangan secara online. Dan yang terakhir penugasan. Nah, di sini juga ada Google Calendar untuk mengatur postingan aktivitas classwork yang ingin kita posting. Jadi bisa saja dibuat draftnya itu sekarang, dipostingnya besok atau di hari-hari tertentu, itu bisa diatur nanti. Yang terakhir ini kelas drive folder, artinya folder di mana kita nanti berisi data-data yang kita susun. Misalkan Bapak Ibu membuat materi, nanti otomatis ada di sini, bisa dilihat. Baik, itu menu classwork. Kemudian people di sini adalah untuk melihat anggota kelas. Di sini Bapak Ibu ada posisi teacher itu sebagai admin, sebagai guru, dan juga student artinya siswa yang atau orang lain yang sudah join sebagai siswa. Selain itu kita juga bisa menambahkan guru. Kita bisa mengundang guru
sejawat yang mengajar mapel yang sama, kita tinggal klik invite teacher, kemudian tuliskan nama emailnya. Misalkan saya di sini ingin mengundang Musli misalkan ya. Nah, teman saya, tinggal diklik alamat emailnya, lalu klik invite. Ya, nanti di email beliau yang kita invite itu akan ada keterangan di inboxnya bahwa beliau mendapat undangan untuk gabung ke kelas kita. Termasuk juga untuk siswa, kita bisa mengundang dengan mengklik email, tapi biasanya siswa joinnya itu menggunakan kode kelas yang tadi. Terakhir itu ada grade. Grade itu adalah fasilitas kita untuk menilai. Nah, yang perlu diingat oleh Bapak Ibu sekalian, bahwa setiap tugas kuis itu tidak langsung nilai muncul otomatis di peserta. Jadi kita harus membuka hasil pekerjaan mereka dulu. Misalkan ada tugas, anak mengirim tugas, nah kita harus memberi nilai manual oleh kita. Jadi kita harus memeriksa dulu, kemudian kita isi nilai dan kita kembalikan. Jadi tidak otomatis. Kalau tidak kita isi nilainya, maka nilai di anaknya akan kosong. Jadi fasilitas Google Classroom ini menuntut kita juga memeriksa nilai yang dikerjakan oleh anak-anak seperti itu. Baik, itu tutorial bagaimana cara menggunakan Google Classroom. Berikutnya silakan bisa disimak di video tutorial berikutnya untuk pembuatan materi, tugas, kuis, dan sesi tanya jawab. Oke, kita akhiri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.